Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ikut Tuhan, mengiring Tuhan, udah ke gereja, udah baca firman, udah memuji, menyembah Tuhan, bahkan sudah pelayanan di dalam Tuhan, tetapi kita masih bisa berbuat dosa dan kedagingan itu masih menggantui kehidupan kita, ya. Itu pertanyaannya. Jadi jawabannya pertama, karena waktu kita, prosentase kita itu untuk Tuhan lebih sedikit daripada kedagingan, kelakuan daging kita. Itu yang membuat kita berdosa. Jadi semakin banyak prosentase kelakuan daging yang kita lakukan itu semakin banyak, itulah yang menjadi kebiasaan kita, kehidupan kita, gitu ya. Tapi kalau kebiasaan baru itu kita mulai dari sedikit demi sedikit, saya yakin bisa, ya. Contohnya gini, kita menuju suatu tempat pakai lilin, ya. Lilin itu kan hanya menerangi sekitar kita, nggak kelihatan yang di sana itu apa. Tetapi kalau kita mau melangkah setapak demi setapak dalam kebenaran Tuhan, dalam terang Tuhan istilahnya itu gambarannya, pasti kita akan sampai di tujuan, ya. Makanya dari itu saudara, saat ini biarlah firman Tuhan itu menjadi terang dalam hidupmu, biarlah menjadi kebenaran yang menuntun hidupmu supaya kita bisa hidup di dalam roh Tuhan, dalam pimpinan roh Tuhan. Itu yang membuat. Jadi yang pertama kesalahannya karena prosentase waktu kita itu lebih banyak untuk hal-hal daging, untuk hal-hal perkara dunia. Untuk Tuhan sangat minim. Ya, padahal firman Tuhan katakan, renungkanlah firmanku siang dan malam dan bertindaklah hati-hati sesuai yang kufirmankan. Maka apapun yang kamu perbuat pasti berhasil. Kenapa firman ini tidak tergenapi dalam hidup kita? Karena prosentase kita tidak merenungkan firman itu siang dan malam, dan melakukan segala sesuatu ini tidak bertindak hati-hati sesuai yang difirmankan Tuhan. Makanya Tuhan katakan jalan keluarnya adalah, hendaklah kamu melakukan segala sesuatu itu tidak hanya minum dan makan, tetapi untuk melakukan segala sesuatu hanya fokusnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita mau berjalan di dalam kebenaran firman, ya, kita sudah percaya Yesus dan menghargai Tuhan sebagai Tuhan, ya. Padahal dia menyertai loh, pada saat kita berbuat dosa dia menyertai loh, dia melihat kita loh, ya. Itu yang bahayanya di situ, sampean tidak pekewo, sampean tidak menghargai. Saat kita berbuat dosa kita tidak mengajeni Tuhan Yesus yang menyertai kita dalam kebenarannya, gitu loh. Iblis seneng itu karena kita sudah tertipu kok sama iblis, dan kita masuk perangkapnya seperti Adam dan Hawa waktu dia berdosa makan buah apel itu. Sama itu prosesnya seperti itu. Kita juga prosesnya dosa sama, melakukan dosa kedagingan kita, hawa nafsu kita, karena pada saat kita tidak menghargai Tuhan. Adam dan Hawa kan tidak menghargai Tuhan, bahkan mereka punya ambisi untuk sama seperti Tuhan karena tipu daya iblis. Nah, itu saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi kita bisa berjalan dalam firman asal kita mau merenungkan sesuai firman itu tadi, merenungkan firman siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai yang difirmankan, maka apa yang kamu kerjakan pasti berhasil. Nah, sekarang gini, saya tanya, setiap orang yang berbuat dosa itu pasti orang yang berjalan dalam kegelapan. Ya, kalau firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Pada saat kita berjalan tidak dalam terang, istilahnya berdosa itu adalah berjalan dalam kegelapan dan melakukan kesalahan, ya. Orang yang melakukan kesalahan dan berjalan dalam kegelapan itu mesti ada kerugian yang harus ditanggung. Contoh, mobil berjalan dalam kegelapan, lampu tidak dinyalakan, tidak kelihatan jalan, dia nabrak-nabrak saudara, mobilnya rusak, ya, atau orangnya luka, itu kan menanggung kerugian, bukan keuntungan saudara. Terus kemudian kalau melakukan kesalahan, contoh sederhana, saya kan suka merinter saudara, printer foto, bikin album foto gitu ya. Itu kalau saya melakukan kesalahan saya rugi, karena sudah rugi tinta, sudah rugi kertas, sudah rugi head printer, sudah rugi listrik gitu ya. Itu sudah saya rugi, nggak bisa untung. Karena apa? Harus merinter lagi, ngulangi yang benar, ya toh. Makanya sebenarnya semua manusia itu logikanya gini, hidupnya itu pinginnya benar gitu loh. Tapi kenapa kita masih melakukan kesalahan? Kenapa kita masih melakukan dosa? Padahal Tuhan sudah ingatkan, ini loh yang benar kayak gini. Tetapi kita tetap ngeyel gitu loh. Karena apa? Karena kebiasaan yang buruk merusak perbuatan yang baik. Jadi kalau kita itu sudah biasa melakukan hal-hal yang duniawi, kedagingan, hawa nafsu yang diajarkan dunia ini. Padahal kita bukan lahir dari dunia ini, kata Tuhan. Kamu itu berasal dari Allah dan kamu bukan berasal dari dunia ini.
kamu itu dari kerajaan surga. Makanya saudara, biasa kehidupan saudara di dunia ini akan termakan oleh prosentase kehidupan dunia ini. Makanya meskipun ke gereja seminggu sekali, baca firman seminggu sekali, muji nyembah Tuhan seminggu sekali. Terus waktunya Tuhan cuma berapa jam? Paling 2 jam. Habis itu 7 hari berikutnya, berjam-jam berikutnya kamu hanya untuk dunia-dunia. Ya makanya meskipun kamu percaya Tuhan Yesus, baca firman dan sebagainya, doamu itu cuma berapa jam sehari. Nah itu yang membuat prosentase kamu terlalu kecil di hadapan Tuhan sehingga kamu tetap jatuh dalam dosa. Ya, itulah. Makanya ayo sekarang rubah kebiasaan yang benar ya. Dilakukan mulai dari setapak tadi kayak lilin. Yang ngerti ini terang sedikit tuh kan gak apa-apa, setapak demi setapak, langkah demi langkah. Nanti kan tetap sampai tujuannya gitu loh. Ayo jalan dalam terang. Jangan mau dalam gelap, dalam dosa, dan dalam kesalahan. Pasti rugi. Makanya firman Tuhan tadi katakan apa? Engkau tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tidak bertindak hati-hati sesuai firman, maka kamu tidak berhasil. Nah, kalau dibalik firmannya seperti itu. Makanya kita ya, saya cerita ini saya posisi 0 sekarang saudara, pada posisi bangkrut istilahnya. Saya akan bersaksi terus ini. Pada posisi saya di bawah ini saya akan bersaksi terus. Nanti lihatan jalan Tuhan akan indah pada waktunya Tuhan ya. Ini bukti bahwa orang yang mau berjalan dalam kebenaran pasti ada jalan keluar. Kenapa saya tidak berhasil dalam pekerjaan-pekerjaan sebelumnya? Itu memang karena saya berdosa. Dan saya yakin karena dosa itu upahnya maut dan ada akibatnya. Saya pasti rugi ya. Karena apa? Karena dosa gitu loh. Kalau saya nggak berbuat dosa, pasti saya nggak rugi. Ya, karena kesalahan, yaitu ya wis banyak lah. Wis itu nanti tidak usah diomong yang jelas itu saya bangkrut dan sebagainya itu karena kesalahan, karena dosa-dosa saya. Tapi saya percaya bahwa waktunya Tuhan pasti indah dan saya akan dipulihkan jikalau sesuai dengan firman. Merenungkan firman siang dan malam, terus bertindak hati-hati sesuai yang difirmankan Tuhan, maka apapun yang kami perbuat pasti berhasil. Begini saudara, fokusnya adalah Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, lakukan segala sesuatu. Ini merugikan orang lain, bermanfaat bagi orang lain, dan sudah berkenan sama Tuhan enggak? Nah itu yang harus kita lakukan di dunia ini, dalam kerjaan ini. Kalau kita masih belum sukses ya secara finansial, itu ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dan itu pasti ada kesalahan dan ada dosa di dalam kehidupan kita. Pasti itu. Kalau enggak, saya yakin pasti diberkati. Apapun yang kita lakukan pasti berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ingat bahwa kita berbuat dosa dalam gelap dan kesalahan itu menghasilkan kerugian. Kalau sekarang usaha kita mengalami kerugian, tidak maju-maju dan tidak berhasil apa yang kita kerjakan, pasti gara-gara tidak ada waktu untuk Tuhan. Ya. Itu contohnya seperti itu saudara. Waktunya ayo diperbanyak untuk Tuhan. Orang boleh kaya tetapi kalau tidak dalam berkat Tuhan itu percuma, sia-sia. Karena itu merugikan orang lain gitu loh. Keuntungan bermanfaat bagi orang lain itu yang benar ya. Kenapa sudah percaya Yesus masih jatuh dalam dosa? Karena prosentasemu rohani sangat sedikit. Yes, itu jawabannya. Prosentasemu sangat sedikit. Yang kedua, prosentasemu sama Tuhan sangat sedikit, berarti kamu pasti tidak menghargai Allah yang menyertai kamu setiap saat. Itu efek keduanya, kamu tidak menghargai. Dan yang ketiga, karena kamu membiasakan kehidupan dagingmu, prosentase rohanimu sedikit, maka kamu tetap kalah terus. Karena kebiasaanmu yang kamu lakukan adalah dosa. Ya, kebiasaanmu dalam daging, dosa terus. Lebih banyak hal-hal duniawi yang kamu kerjakan. Karena waktumu sedikit sama Tuhan sehingga kebiasaanmu itu yang membuat kamu tidak bisa berjalan dalam firman Tuhan. Coba sekarang dibalik, firman Tuhan ini lebih banyak, berkumpul dengan Tuhan lebih banyak, berbicara masalah Tuhan lebih banyak, pasti nanti kedaginganmu akan semakin terkikis. Ya, semakin sedikit untuk berbuat dosa. Karena kamu tahu berbuat dosa rugi pasti. Nggak mungkin berhasil karena kamu tidak merenungkan firman-Ku siang dan malam dan kamu tidak bertindak hati-hati sesuai yang Ku-firmankan. Makanya Tuhan bilang apa? Ayo lakukan segala sesuatu, bukan hanya minum makan saja, tetapi dalam segala hal, dalam segala sesuatu ayo lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Fokusnya untuk kemuliaan Tuhan saudara. Kalau sudah begitu, nanti apapun yang kamu lakukan, kamu bertindak hati-hati sesuai yang difirmankan dan kamu merenungkan firman itu sepanjang hari, lah kamu akan menerima apapun yang kamu perbuat pasti berhasil. Buktikan ini, firman Tuhan ini buktikan, harus dibuktikan ya. Oke, terima kasih Tuhan atas semua yang Kau firmankan pada saat pagi hari ini.
Biarlah ini merupakan jalan keluar bagi setiap kami, bahwa Engkaulah memang Allah yang luar biasa bagi kami. Engkaulah penolong kami, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah pemelihara kehidupan kami. Dan kami tahu Engkaulah pemulihan kami juga Tuhan. Bagi yang sakit pada saat ini yang mendengarkan Tuhan, kami di dalam nama Yesus oleh bilur darah-Mu sudah Engkau sembuhkan. Dan orang yang belum berjalan dalam firman-Mu, mulai saat ini biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dalam seluruh kebenaran dengan rema-rema firman-Mu yang mengalir atas setiap kehidupannya. Dan mulai saat ini juga malaikat-Mu menjagai mereka, dan mereka ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan dimanapun mereka akan tetap dilindungi dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan mereka mulai berjalan dalam kebenaran-Mu, dalam pimpinan Roh-Mu. Dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dan mereka menjadi anak-anak-Mu yang mulai mencintai Engkau lebih dari segalanya. Dan mereka berjalan bersama-sama sebagai tubuh Kristus untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan mereka selalu berdoa untuk saudara seiman yang jatuh dalam dosa dan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Mereka selalu berdoa dan setia sebagai tubuh-tubuh Tuhan untuk memuliakan Engkau sebagai kepala. Dan kami yakin ini terjadi dan ini terjadi bagi umat-Mu yang mendengarkan firman ini melalui YouTube ataupun orang-orang yang mendengarkan melalui apapun, media apapun Tuhan. Kami tahu, yakin dan percaya kuasa firman-Mu ini akan menyebar kemanapun dan membuat rohani-rohani kami semakin menyayangi Engkau, menghargai Engkau sebagai Tuhan. Dan prosentase waktu kami lebih banyak untuk kemuliaan nama-Mu daripada kami mengurus perkara dunia ini. Seandainya kami mengurus perkara dunia ini pun, itu ada suatu pertimbangan bagi kami untuk bertindak hati-hati sesuai yang Engkau firmankan, bermanfaat bagi orang lain, berkenan sama Engkau tidak Tuhan. Biarlah itu semua Engkau tuntun dalam setiap kebenaran-Mu, melalui setiap kehidupan-Mu, melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semua biarlah sukacita, bersyukur dan tekun berdoa terus mengalir bagi kami semuanya. Dan biarlah kami bisa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepadamu Tuhan, sebagai ibadah yang sejati untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan, biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan, bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan atas setiap kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semuanya dalam berkat Tuhan, dalam kasih-Nya, dalam pengampunannya, dalam keberkatannya, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.